rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Semarang, mewakili Dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Ketua dan Perwakilan Persatuan Universitas Semarang, Ketua dan Perwakilan Persatuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, serta seluruh anggota dan pemerintah Persatuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Semarang yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah mendapat berkat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan halal secara virtual atas dakwah dan komunikasi yang Semarang dalam keadaan sehat walafiat. Keduanya salawat serta Allah Subhanahu tetap kita aturkan kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mari kita mulai hal-hal dalam kita kemampuan dakwah dan komunikasi Universitas Semarang pada pagi dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudari Wiyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ukhrijat linnasi ta'murun bil ma'ruf ta'muruna tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi kana khairan lahum mu'minuna wa
ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Indonesia Raya dan Mas Darmawan.
yang akan dipimpin oleh Ibu Hidayah MPD. Hadirin mohon berdiri. Tanah air ya kebangsaan tanah air kita bersatu tanahku hiduplah tanahku rakyat semuanya kita bangga Indonesia Raya merdeka merdeka tanah yang cinta Indonesia Raya merdeka merdeka kita Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka yang cinta Indonesia ikut berjuang wujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata akan karya dengan mandiri bagi istri pegawai negeri ikatlah untuk pendidikan sosial dan budaya capailah harapan kita sejahtera dan keluarganya ikut serta mempersembahkan dan mengabdikan kepada bangsa tingkatkan sumber insan lindungi dan kemanusiaan satunya lakukan karya dengan mandiri bina istri pegawai negeri dasarkan untuk pendidikan ekonomi yang tercapailah harapan kita sejahtera dan keluarganya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan. Diawali sambutan pertama oleh Ketua DWP Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Semarang kepada yang terhormat Ibu Hajah Fatihah Ilyas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
walaupun sudah banyak berbeda. Salam dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diqawli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga mendapatkan syafaat yang kelak di yaumul kiamat. Yang terhormat Ketua DPP Wali Songo Semarang, Ibu Dr. Haji Arifah MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Dakwah Bapak Dr. Haji Yazidin MAG. Yang saya muliakan Ibu Dr. Haji Jun Alfandi LCMA. Ibu dan wanita Persatuan Fakultas Dakwah dan keluarga besar Fakultas Dakwah UIN Wali Songo Semarang yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Ibu Arifah yang berkenan untuk berpartisipasi dalam halal virtual DPP Fakultas Dakwah. Yang kedua, saya terima kasih kepada segenap panitia halal virtual, khususnya kepada Ibu Doti selaku Ketua Panitia. Tanpa saya terima kasih kepada ibu-ibu dan wanita di Fakultas Dakwah dan juga segenap keluarga besar yang ikut mendukung, mensupport dan juga berpartisipasi dalam hal virtual saat ini. Hal virtual hari ini bertujuan untuk menjalin tali silaturahim, karena selama beberapa kali ini kita vakum dengan kegiatan karena kondisi pandemi. Di samping itu juga bertujuan untuk sebagai momen saling memaafkan, karena walaupun bukan kesalahan lagi, tapi setidaknya ini sebagai momen kita untuk bisa saling ikhlas, membuka hati, untuk bisa saling memaafkan, tidak ada dendam, tidak ada marah, tidak ada ini, tidak ada ini, sehingga kita bisa lebih sehat, lebih berkualitas, lebih berbahagia, insya Allah dunia dan akhirat. Kedepannya, kita berharap semoga Dharma Wanita Fakultas Dakwah bisa lebih maju, lebih berprestasi. Oleh karena itu saya mohon dukungan dari ibu Dharma Wanita Fakultas Dakwah dan juga dari keluarga besar Fakultas Dakwah, supportnya, motivasinya, dan partisipasinya. Sekian dan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Diomongin dari sini.
Sudah saatnya saya ini. Halo. Ya Ibu, apakah Halo. tersambung? Saatnya saya ya. Halo. Ini lagi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wassalatu wassalamu ala khairil bashar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa ala alihi wa ashabil ahyar, amma ba'd. Yang kami hormati Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo, Pak Dr. Haji Ilyas Supena MAG. Yang kami hormati para penasehat dan pembina Dharma Wanita Persatuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Yang bersama-sama kita hormati dan kita tunggu mau'idhah hasanahnya beliau Ibu Nyai Dr. Hajah Yuyun Afandi SIMA. Tak terlupa yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo, Ibu Hajah Fatihah Ilyas, serta jajarannya dan segenap anggota Dharma Wanita Persatuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, serta segenap jamaah jidsiyah halal bihalal virtual Fakultas Dakwah UIN Wali Songo Semarang. Awal sekali marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Bahwasanya pada pagi yang cerah ini kita bersama-sama bisa bersilaturahmi, bertemu di dunia maya. Saya bisa melihat panjenengan semua, panjenengan pun bisa melihat saya bisa mendengar suara panjenengan pun moga-moga mendengar suara, sehingga saya tadi juga bisa ikut bernyanyi Indonesia Raya maupun Mars Dharma Wanita Persatuan secara bersama-sama di tempat yang berbeda. Sekali lagi, mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur biqauli alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Dan yang terpenting dengan syukur ini tidak hanya bil lisan tetapi bil arkan, yang kita wujudkan dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang maslahah dan barokah. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan, kita sanjungkan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin jamaah halal bihalal Fakultas Dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang yang sudah menginisiasi untuk melakukan acara halal bihalal ini secara virtual. Ini adalah halal bihalal kedua di Dharma Wanita Persatuan di lingkungan UIN Wali Songo
setelah Fakultas Syariah dan Hukum. Di Dharma Wanita UIN Wali Songo sendiri di universitas, tingkat universitas tidak menyelenggarakan secara mandiri, akan tetapi bersama-sama halal bihalal virtual UIN Wali Songo, karena di situ sudah diikuti juga oleh ibu-ibu istri para pimpinan yang hadir di sana. Oleh karenanya dalam rangka efisiensi dan efektivitas Dharma Wanita UIN Wali Songo di tingkat universitas tidak mengadakan dan halal bihalal secara mandiri. Oleh karenanya sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang sudah menyelenggarakan acara ini sebagai sebuah acara yang tetap dilaksanakan meskipun dalam kondisi pandemi yang menuntut kita untuk melakukan aktivitas dengan segala keterbatasan. Tetapi bukan berarti kemudian ini menghentikan aktivitas kita sama sekali. Karena memang di era pandemi COVID-19 ini segala aktivitas kita banyak dipindahkan ke dunia maya. Bisa dilihat para ibu dosen, para bapak dosen, para tendik dan lain sebagainya, sebagian besarnya work from home itu memindahkan area bekerja, tidak di kantor tetapi di dunia maya. Ya, korban satu komputer sampai sekarang masih belum bisa dibuka, kecapean kali ya, karena semua tugas tumpuk-pluk di situ. Tugas wajib kampus, tugas pondok, tugas masyarakat, ormas dan sebagainya dipindahkan ke dunia maya dengan satu fasilitas laptop itu, akhirnya laptopnya pun tepar gitu ya. Mohon doa restunya, moga-moga masih bisa buka karena semua data ada di situ dan kecenderungannya sudah tidak bisa dibuka ini ya. Tapi saya masih punya harapan untuk bisa karena semua data di situ. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Dharma Wanita sebagai ormas yang mandiri, sebagai mitra ya ibu-ibu alat dalam berpikir itu. Jadi connecting sinyal kurang begitu bagus. Kebetulan di beberapa, saya ada 2 wifi di rumah ini, tapi hari ini juga lemot semua sehingga saya pakai tethering. Moga-moga tidak mengganggu begitu ya, tapi ternyata mengganggu juga, ini tadi sempat terputus. Saya lanjutkan, moga-moga cepat berlalu. Ini musibah yang menimpa seluruh dunia, akan tetapi bukan berarti kemudian melemahkan kita dan tidak beraktivitas apapun sehingga terpenggal bagian dari rentang sejarah hidup kita. Oleh karenanya, di Dharma Wanita yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarganya, tetap melaksanakan tupoksinya yang tentu sangat begitu berat di era seperti ini. Yang pertama, Dharma Wanita melakukan pembinaan mental dan spiritual agar anggota dan seluruhnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian dan berbudi pekerti yang luhur, membina anggota, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan kemampuan pengetahuan dari anggotanya. Oleh karenanya, Bapak Ibu semuanya,
jika ada di antara anggota atau pengurus yang bergabung di Dharma Wanita Persatuan, akan tetapi kemudian justru memporak-porandakan persatuan, dari pertemuan-pertemuan menimbulkan perpecahan, kemudian tidak meningkatkan pengetahuannya, maka mohon kepada Bapak Dekan, Bapak Penasehat dan Pembina Dharma Wanita di Fakultas Dakwah untuk segera turun tangan begitu ya, ngomong membetulkan kembali, karena sesungguhnya tupoksinya Dharma Wanita adalah menjadikan pintar, memberi kemampuan dan pengetahuan untuk kepada anggotanya sehingga lebih berbudi pekerti yang luhur, punya kepribadian dan menjaga memperkokoh persatuan dan kesatuan. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada seluruh anggota Dharma Wanita di jajaran di lingkungan UIN Wali Songo Semarang, baik di tingkat fakultas utamanya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, untuk selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, yang maslahah bagi keluarganya. Terutamanya mari selalu mensupport secara positif keluarga kita, terutamanya yang bekerja di UIN Wali Songo, para suami kita, untuk terus menjadikan UIN Wali Songo itu besar dan lebih bermartabat. Yang terakhir, mari saya mengajak semuanya, baik itu sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ataupun keluarga besar Sivitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, selain untuk terus mensupport berkembang dan besarnya UIN Wali Songo serta bermartabatnya UIN Wali Songo Semarang ini, mari di kesempatan kali ini kita ikuti dan kita ambil hikmahnya yang secara positif apa yang disampaikan oleh nanti Bunyai Dr. Hajah Yuyun Afandi LCMA, agar ke depan kita bisa lebih baik dan mewujudkan cita-cita besar ini. Demikian saya pikir apa yang bisa saya sampaikan dalam sambutan singkat ini. Jangan lupa ibu-ibu di Dharma Wanita Persatuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang ini jangan berhenti beraktivitas. Mari kita pindahkan program-program kita di dunia maya. Dengan itu pun kita masih terus bisa menjalankan program-program Dharma Wanita kita. Seperti di bidang pendidikan bisa justru sekarang terbuka lebar kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti, webinar, agar kita semakin bertambah kapasitasnya. Kemudian di bidang sosial, apalagi di bidang ekonomi ya, ini bisa kita manfaatkan. WA group Dharma Wanita Persatuan bisa kita manfaatkan untuk berkoordinasi, sebagaimana yang saya lakukan di tingkat UIN Wali Songo. Setiap hari, setiap pagi saya berusaha untuk menyapa ibu-ibu dengan memotivasi. Sebenarnya itu adalah motivasi untuk diri saya sendiri, tetapi alangkah baiknya jika itu kemudian didengarkan, kemudian di-share ke orang lain sehingga kita bersama-sama bisa tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Sekali lagi demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Banyak sekali kekurangan. Secara pribadi saya sendiri menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin, meskipun ini sudah tanggal 2 Zulqa'dah begitu ya, tidak menghalangi kita untuk berhalal bihalal saling memaafkan. Demikian juga saya selaku Ketua Dharma Wanita Universitas Islam Negeri Wali Songo mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh pengurus dan anggota dari Dharma Wanita Persatuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya pengarahan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ilyas Sapena MAD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah.
wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Dewan Wanita Persatuan Wali Songo Semarang, Ibu Dr. Oke. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati secara khusus pada Ibu Dr. Haja Yai Yuyun Apandi LC MA, yang insya Allah nanti kita harapkan poin doa hasanahnya. Yang saya hormati seluruh hadirin hadirat lewat virtual maupun yang hadir di ruang sidang Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa menghadiri kegiatan lebih halal yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Salam tidak lupa kita sampaikan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama tentu saya berikan apresiasi pada keluarga Dharma Wanita Persatuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang sudah menyelenggarakan kegiatan pada hari ini halal bihalal di sana kesibukan para muslim yang terlibat di dalam halal bihalal ini, karena pada hari-hari terakhir ini kita disibukkan karena harus mengikut nilai UAS beberapa hari yang lalu. Sekarang masuk pada kegiatan pengisian DKJ dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi alhamdulillah di tengah kesibukan itu masih menyempatkan untuk halal bihalal. Tentu ini merupakan bagian dari kesadaran kita bersama mengenai pentingnya silaturahmi, sekaligus juga ini bagian dari upaya awal untuk mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan yang secara rutin dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada kesempatan ini juga sekaligus saya ingin mengajak semua keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk kembali bersama-sama membangun sinergi, bersama-sama meningkatkan inovasi, sharing knowledge, sharing skill, sharing pengetahuan, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Wali Songo Semarang, untuk terus bersama-sama membangun kerjasama, membangun sinergi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di UIN Wali Songo Semarang, termasuk yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, untuk bersama-sama memajukan keluarga besar UIN Wali Songo, termasuk di dalamnya adalah keluarga besar Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Beberapa kegiatan yang sudah berjalan kemarin saya lihat sangat baik, sehingga itu perlu dipertahankan atau bahkan perlu ditingkatkan di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Situasi pandemi COVID-19 ini tentu menjadi satu tantangan bagi kita bersama, termasuk tantangan bagi keluarga besar dan Wanita Persatuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Wali Songo Semarang untuk mendesain program, mendesain kegiatan yang relevan dan dibutuhkan dalam situasi saat ini dengan menggunakan teknologi yang tersedia, yaitu dengan menggunakan strategi virtual atau online, atau sekali waktu mungkin ada temu darat ya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan ke depan kegiatan-kegiatan ini saya menunggu bagaimana realisasinya. Kita tunggu inovasi-inovasi dari ibu-ibu dan wanita persatuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kemudian yang ketiga, karena begitu pentingnya peran dari Dharma Wanita Persatuan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tentu support dari keluarga besar ini sangat kita harapkan. Minimal kegiatan-kegiatan yang ada dilakukan oleh dosen maupun pendidik, ada yang WFO, ada yang WFH. Jadi kita semua sebenarnya adalah sedang bekerja, baik itu di rumah maupun itu di kantor. Dan ini tentu mohon perhatian bagi semua kita, termasuk ibu-ibu dan wanita, bahwa ketika di rumah kita memang sedang secara fisik ada di rumah, tapi sesungguhnya kita sedang melakukan kegiatan pekerjaan yang itu menjadi amanah dari institusi. Setidaknya kegiatan-kegiatan kita itu tidak diganggu oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Sebagai contoh, kita sedang kerja di rumah, malah diminta untuk mengantar ke pasar, misalnya, padahal itu posisinya sedang kerja. Ini cerita dari satu yang saya. Atau kita sedang kerja di rumah malah disuruh ngantar ke mall atau ke tempat wisata atau ke yang lain. Nah, ini menjadi kesadaran kita bersama supaya dalam semacam itu disadari bahwa kita memang sedang bekerja di rumah, sehingga kita maksimalkan pekerjaan kita mulai dari layanan akademik, bimbingan mahasiswa, ujian, kompre, menakosa, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari pekerjaan kita, dan itu tentu support dari ibu-ibu dan wanita ini menjadi sangat penting. Hal yang lain misalnya agak sepele memang, tetapi kalau ini tidak ikut disupport oleh ibu-ibu dan wanita juga menjadi persoalan. Misalnya soal absen saja, hal sederhana. Kadang-kadang bapak-bapak ini kan sok lupa gitu ya, sok sibuk atau sok lupa, sehingga kadang-kadang lupa absen, baik pagi maupun sore pada saat pulang. Jadi pagi absennya jam 9, sore absennya subuh karena lupa gitu, kemarin sore enggak absen. Saya kira hal sepele semacam ini juga perlu diingatkan bersama-sama supaya tidak menjadi problem administrasi di kemudian hari. Kemudian yang terakhir saya kira karena ini kegiatannya adalah halal bihalal, tentu saya secara pribadi, kemudian atas nama keluarga, atas nama pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada keluarga besar dan Persatuan Fakultas Dakwah jika selama ini ada kehilapan, kesalahan baik yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun yang tidak, mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan. Ke depan adalah kita tingkatkan kembali program-program Dharma Wanita yang lebih inovatif, lebih bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum ke acara ini, marilah kita saksikan bersama persembahan sholawat Bunda dan Ya Rasulullah dari saudara Sahih Umar Asrofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad.
أدم الصلاة على الحبيب وصلاته نور وتيب. الله صلى الله صلى الله صلى Ya, maaf, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini kita sedang persiapan mic biar vokalnya kedengaran sama rebananya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Huwa an-nur yahdil hairina biya'uhu wa fil haqqi nur sayyidina talaqqa minal ghaibi
وبارك عليه. مولاي صل وسلم Oh
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا رسول الله Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Itu tadi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, acara selanjutnya mau Ibu Hasanah disambung dengan doa kepada yang terhormat Ibu Dr. Raja Yuyun Afandi LCMA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tana bi'amin katsirah wa an'amana bimuqabalah sa'idah bi hadhil qa'ah al-mubarakah wa fi kulliyati da'wah
al-mali'ah birrahmah wa birrijali wan nisa'is salihah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ketua DWP ya. Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan UIN Walisono, Ibu Dr. Nyai Haji Arihah MAG, Ibu Nyai ya, beliaunya kan punya pesantren jadi organisasi. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta Ibu yang sekaligus Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang kami hormati Wakil Dekan Fakultas Dakwah, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, beserta Ibu semua, alhamdulillah hadir semua ini. Para sesepuh, bini sepuh, barangkali ada yang hadir, tapi kurang tahu saya hadir siapa. Yang paling sepuh berarti Ibu Prof. Ismawati, kemudian sekolah yang sepuh ya. Yang kedua sepuhnya kan saya ya. Mentok betul. Bapak-bapak dan ibu-ibu kajur, sekjur di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, para pengurus Dharma Wanita, ini masih dosmut Bu Nitya. Nah, ini Bu Nitya di sampingnya nih, Bu WD 1 ya, Bu Nitya. Dosmut juga alhamdulillah pada hadir mencari petugas semua. Saya meniru Bu Nyai Arihah ini. Juga tidak ketinggalan jamaah jitsiyah, wa jamaah online-nya, wa jamaah virtualnya. Betul. Alhamdulillah di siang hari yang cerah, namun agak gerah, ini kita dapat bermuajah dalam rangka mencari barokah serta rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita siang hari ini mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa sekali. Tadi baru saja kita menyimak arahan dari Bapak Dekan beserta Ibu Ketua Dharma Wanita FDK, juga sekaligus arahan dari Ibu Nyai Arihah yang luar biasa semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ini dialek saya kan beda dari yang lainnya. Oleh karena itu mohon maaf banget kalau saya keceletot ngomong Jawa, nanti diketawain deh sama apa. Saya jadi teringat anekdot antara orang Jawa dan orang Sunda. Ceritanya bagaimana? Orang Sunda dan orang Jawa mau ke belakang. Yang masuk duluan orang Jawa. Tapi orang Sunda di luar itu udah ke belakang. Maka orang Sunda ngomong, Bu, atos. Jawabnya apa? Mencari. Padahal maksudnya atas sudah. Ini mantan pacar Ibu Fatihah kan orang Sunda. Oh ya. Cuma serumah orang Jawa, jadi Jaware. Jawa Seware, Sunda Seware. Kalau saya di rumah kan enggak kayak Pak Ias. Kalau Pak Ias kan pengaruh Jawa. Ya rada-rada gitu loh. Kalau sampai saya ajak setahun setengah, 2 tahun ya, sekamar berdua, gitu ya. Sekamar berdua, tapi tidak sering berdua tuh. Juga tidak semeja berdua. Pak Ias itu kan benar-benar
melaksanakan surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jadi kalau saya memangnya jejeran duduknya ya, jejeran duduknya. Tapi beliaunya melihat ke depan. Tapi tangannya. Jadi kan. Makanya ya. Satu lagi, karena di Indonesia ini itu banyak bahasa ya, jadi begitu banyak kesamaan-pahaman bahasa. Ternyata kesamaan bahasa itu bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga. Dulu ketika saya masih kuliah di sana, setahun sekali kan dapat tiket majana gratis pulang ke Indonesia. Tapi kalau tiket itu tidak dipakai, tidak boleh digunakan, tidak boleh. Jadi bolehnya di koper. Di tahun itu kita tidak pulang, tapi ke luar negeri, bisa ke Belanda, ke Mesir. Tahun itu kita ke Mesir. Di pesawat itu ada orang Arab, bukan Arab pakai genah ya. Orang Arab beneran Badawi. Lagi Arab. Orang Arab Badawi belum bisa ngomong Inggris. Nah, mutifah, pramugarinya Anyaran belum bisa ngomong Arab. Nah, Arab itu karena baru pertama kali naik pesawat, orang Badawi mau muntah. Biasanya di belakang kursi itu ada untuk bungkus ya, bisa untuk muntah. Saya nggak ada. Akhirnya dia mau minta sesuatu deh, minta resep atau apa. Mau ngomong nggak bisa, gimana caranya? Daripada muntah berserakan, maka pramugari yang lewat di jalur. Nah, lupa ya. Ngomong sama pramugari, yang namanya pramugari itu kan diharuskan menservis penumpang dengan baik. Pokoknya pasang kaki soden. Itu duduknya kan samping saya si Arab itu. Tadi pramugari itu pasang kaki soden. Orang senang itu beda, alisnya beda. Ininya beda, ya. Betul, ininya beda. Semuanya beda ya. Alisnya beda, ininya beda. Tapi setelah mendengar lah si pramugari dalam pikirannya kurang ajar, nggak kenal kualitatif. Dapat yang dimaksud itu ada plastik. Bahasa Arabnya kis. Kalau orang Sunda bilang plastik keresek. Orang Jawa bilang plastik kasar. Jadi kesalahpahaman bahasa di mana-mana ada. Yang kadang-kadang di suatu negara itu bagus banget, tapi di tempat lain itu justru jorok banget. Mau dicontohin? Boleh. Ini malah levelnya internasional. Waktu saya masih kuliah di sana, ada salah satu menteri namanya Kusuma Atmaja. Masih ingat nggak Pak? Namanya Kusuma Atmaja. Kus itu kalau Arab jorok banget, ya jorok banget. Maka pembawa acara ketika beliau yang mau menampil tidak disebut Kusnya Atmaja saja, tidak pakai saja. Kus di sini tuh kucing. Saya kurang tahu mungkin bunga atau apa ya. Apa-apa ada ibu yang berbahagia itu cuma perdaguan. Ternyata Dharma Wanita Persatuan FDK dan UIN Wali Songo luar biasa kece. Bukan kece bahasa gaul remaja ya, mbak yang di bawah. Kece apa? Karena yakin di kampus, di kantor, semua HBH virtual. Jangan yang kedua dan ketiga ya paling
PPH-nya aja. PPH virtual. Enggak suka itu. Dan kami FDK juga ikut virtual. Berarti kita lihat Suka itu. kemudian cek, tadi kan kecek, cekatan dan cerdas. Ini sudah lengkap, tadi agenda acaranya sudah lengkap. Kemudian juga malah tadi ada hiburannya. Mas siapa tadi saya yang lucu itu ya. Itu santri yang luar biasa. Santri seperti itu lugu. Biasanya itu calon-calon pemimpin bangsa. Jangan dikira Pak Dekan kita dulu juga santri. Ya Pak Bupati ya. Dulu itu mendapatkan Bupati itu kan terlihat di pesantren muridnya. Iya, Pak ya. Betul ya, Pak Jas? Iya, Pak. Iya. Jadi santri-santri seperti itu di masa depan akan menjadi pemimpin bangsa, insya Allah. Amin ya Allah. Dan alhamdulillah tadi juga Betul. apa kuliah tadi yang apa Mas dan himnenya ya himnenya juga luar biasa walaupun seperti ini orangnya sedikit tapi ternyata masih tetap hikmah. Dulu pada tahun 90-an saya masih dengan Bu Fatimah Amin Suku dengan Bu Jamil itu pernah kita ikut lomba mars di tingkat wilayah dan alhamdulillah menang. Insya Allah ini dengan ketua DWP Bu Wali Songo dan FDK-nya Bu Nyai Harga dan Bu Nyai Fatihah ini insya Allah akan menang kembali di tingkat wilayah. Berarti perempuan, panitianya perempuan sudah menggunakan alah jinsiyah, alah virtualnya. Insya Allah, image tentang perempuan LDNU sudah ada. Ingin tahu apa LDNU? Bukan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, bukan. Nggak pengen tahu ya. Selain dulu ya, image perempuannya L-nya adalah lemah, D-nya adalah di bawah, D-nya adalah di nomor 2, D-nya adalah di guri, guri ini, ya di guri, kita cek ya jadi ceknya bukan di alhamdulillah jadi image perempuan yang dulu ukuran di sumur di kupur di kasur sudah hilang. M-nya yang katanya perempuan semuanya nangis doang itu ternyata sudah hilang. Yang urut masih Bu. Ya sebagian masih ya. Tadi Udah jadi kayak kita pasti. ya. Alhamdulillah perempuan ini kan kalau aktivis gender dan feminisme lebih senang dipanggil itu perempuan, tidak wanita. Ya. Padahal wanita sekarang dan kalau wanita dulu wanita sekarang wanita. DWP dakwah, DWP UIN bisa melaksanakan seperti ini berarti wanita. Ya. Wanita sekarang atau perempuan sekarang itu justru semua dewasa. Apa itu? Dewasa juga singkatan. Mohon maaf ya bahasa Jawa, barangkali ada yang kurang benar. Dewasa, D-nya gede, W-nya dalam, S-nya rosak. Jangan berpikiran negatif dulu. D-nya wanita sekarang D gede, pikirannya gede. Pikirannya gede. Kalau wanita itu tidak gede, tidak mungkin sukses.
mengantarkan anak-anaknya ke yang lebih sukses. Coba wanita dari pagi sebelum subuh bangun ngurusi apa? Ngurusi dapur. Berarti ilmu pergizian. Kemudian apa? Perbelanjaan. Berarti itu apa? Terkait dengan ekonomi, gitu ya? Bisa Prodin? Iya, ekonomi. Belum lagi kebersihan di rumah, di luar. Masalah lingkungan. Belum lagi yang lain. Ya bagaimana menghadapi anak-anak putrinya yang curhat. Itu ilmu politik. Baru dari jam 4 sampai jam berapa ilmu yang dimiliki seorang wanita banyak banget. Kebanyakan kan anak-anak curhatnya sama perempuannya, sama ibu ya, sama ibu-ibu gitu, sama ibu-ibu toh. Lagi jam 10 malam rindunya berjalan. Betul. Jadi ya, jadi dek, waktunya itu apa tadi? Dakwah. Yang dakwah apanya? Dakwah keikhlasan, dakwah kesabaran. Ketika anak-anaknya berbeda karakter, berbeda sifat, berbeda segalanya, sabar menghadapi curhatan-curhatan, sabar menghadapi tetangga yang begini, sabar menghadapi teman-teman yang begini. Yang namanya manusia kan beda karakter ya, pasti kita menghadapinya juga tidak sama. Saatnya apa tadi? Rosa itu kuat ya, Rosa itu kuat. Bagaimana tidak kuat? Bapak Ibu melihat tidak? Kemarin yang ser-seran itu seorang perempuan nandur. Saya tidak tahu bahasa Jawanya nandur apa ya? Nandur. Ya, bahasa Sundanya nandur. Ya. Jadi si ibu gandong di sini. Gandong. Ya. Kalau orang Sunda gandong di belakang. Kalau gendong di depan. Ya. Jadi beda-beda. Kalau orang Ethiopia, Bapak Ibu yang sudah melaksanakan haji, orang Ethiopia boleh perhatikan deh. Kalau Bapak Ibu umroh, ketika gendong bayi di belakang, orang Ethiopia yang hitam-hitam itu, yang kemping, saking kempingnya bisa dipakai untuk masak. Ya, gendong di sini. Gendongnya di sini, ya, si bayi di sini, tapi ini netek. Sampai ke belakang. Boleh ya, tapi kan ditutupi. Itu begitu, saya pernah lihat sendiri. Panjangnya Bu. Ya, jadi dengan perempuan rusak-rusak di Indonesia, terutama di desa itu banyak yang seperti itu. Saya mengalami sendiri. Dulu waktu saya nikah itu kan belum sampai usia 15 tahun. Tahun pertama saya bergojol melahirkan. Tahun kedua melahirkan. Tahun ketiga setiap tahun bergojol melahirkan. Dan biasanya kalau pergi itu apa namanya? Ini gendong tadi. Yang satu tangan kiri nuntun. Apa bahasa Jawa? Nuntun tangannya. Yang satu tangan kanan bawa belanjaan. Di sini, nah, kalau mau kuliah sini, nanti sampai kampus dititipin. Pernah nggak dipilih? Waduh, di sini nggak ke bawah, ya sudah sama jilbab aja gitu. Gitu. Jadi memang rosak. Perempuan itu rosak. Ya insya Allah perempuan itu rosak. Makanya kenapa perempuan itu banyak yang usianya panjang? Karena memang kecetan. Kalau kayak gitu tuh saya ingat istri saya gitu saya. Iya ya, alhamdulillah yang sekali luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita sebagai perempuan dilahirkan di persatuan Nusantara ini, sehingga begitu banyak perempuan-perempuan yang kece. Bisa Prodin masih muda, masih imut-imut sudah dokter, ya.
Bu Nyai Alika juga masih muda, masih umur ikut, sudah nyanyi, sudah dokter, sudah aktivis organisasi. Bu Nyai Fatihah juga sudah aktif sama di desa apa di desa aktif segala macam. Coba ibu bayangkan kalau kita hidup di Saudi. Saudi zaman dulu waktu saya masih kuliah itu beda. Tetanggaan dengan wanita Saudi setahun saya tidak tahu wajahnya kayak apa. Karena kalau keluar meledak lagi tayangan hitam semua. Suara saja tidak keluar karena menurut mereka almat Allah. Seluruh tubuh wanita itu bahkan Saudi marmah Allah. Suaranya juga Allah. Jadi tidak tahu. Bahkan saya sendiri 8 tahun di sana saya pakai cadar. Pakai cadar. Kamu nggak saja. Betul. Nah, sekarang saya dengan Bu Nyai Fatihah, ini kan saya sedang dibuka karena sesat gitu. Ketika pakai cadar juga, saya ke kampus karena pertama kali hari pertama harus 4 lembar, harus 4 lembar. Tapi belum nyampe ke kampus saya 4 lembar, kadang 1 lembar aja. Lupa masuk dohul jelajahnya, masuk ke kampus tidak ditutup yang 4 lembar, cuma 1 lembar. Ternyata diusir. Ruhi. Mana belum ngerti anak, anak SMP. Itu apa ruhi. Ruhi apa disuruh mati ya? 2 minggu berikutnya baru ketahuan. Jebulnya ruhi itu ruji. Keluar. Sudah melanggar aturan. Kan cuma pakai cadar 1 lembar. Ya. Dan bukan cuma itu, ternyata di sana kan waktu itu masih negara kaya. Jadi keseharian itu kalau setor, Pak Ilyas dosen saya, setor tugas. Nggak boleh bunyi kita. Di sini ada rahasia otomatis. Diam, mulut diam. Nanti saya tampil ke buka, nanti dosor, suara jabatan. Kalau sudah sampai kelas, ya sudah lihat itu akan binatang. Kalau dosen saya Ilyas ketemu di jalan, assalamualaikum, nilai bisa berkurang. Sama mata awal, suara wanita itu awal. Jadi alhamdulillah kita memang tinggal di Indonesia. Terkait dengan HBH halal bihalal. Halal bihalal itu kan halalnya berasal dari bahasa Arab ya, tapi tidak dipahami oleh orang dalam kamus yang silakan. Kamus Al-Maurid, kamus Al-Munjid, kamus Al-Munawir. Adanya cuma halal. Kalau ditambahin bihalal itu tidak ada. Yaitu berasal dari istihlal. Kalau yang pernah belajar sok mendapatkan tambahan alif sin fi'il mazid, alif sin maka meminta. Alif sinta itu permintaan. Istighfar yastaghfir istighfar, permintaan. Maka di sini adalah permintaan untuk dimaafkan, dibolehkan. Tentunya kesalahannya atau kehilafannya, bukan utangnya. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi seremonial halal bihalal itu di luar negeri tidak ada, di Arab tidak ada, di Eropa tidak ada. Saya sudah keliling ke berbagai macam negara, tidak ada. Kalau ada di luar itu adanya di kedutaan. Tapi sekarang Singapura dan Malaysia sudah sedikit ada yang meniru. Yang ada hanya esensinya, yaitu esensinya adalah UTS. Sebagaimana disampaikan tadi, arahan Ibu Nyai Alika, Ibu Nyai Fatihah, Bapak Dekan, bahwasanya di sini ada UTS. UTS berarti di sini ukhuwah, meningkatkan ukhuwah. T-nya ta'awun.
bertahun, berarti kerjasama. Alhamdulillah, Fakultas Dakwah sejak pandemi ini justru kerjanya lebih intensif ya Pak Dekan ya, Pak PD, lebih intensif, baik di rumah maupun di, terkadang kita kan pertemuan di sini ya. Alhamdulillah. Kalau yang disampaikan Pak Dekan, alhamdulillah kita begitu banyak kegiatan dan begitu banyak acara-acara yang selesai di awal. Ya, alhamdulillah. UT-nya adalah ta'awun, S-nya adalah silah. Tadi disampaikan oleh Ibu Nyai Arihan, berarti kita itu silahnya ada rafikat dan silah. Raknya silah rak. Fiknya silah fikri. Ahnya rafikat, ahnya adalah silaturahmi. Silaturahmi, fikri, ahnya amal, berarti rafikat. Dan alhamdulillah di Fakultas Dakwah ini baik dosen, pendidik, dan wanitanya secara ala jinsiyah, ala virtualiyah maupun ala online-nya berjalan rutin. Bahkan ada khataman berapa kali ya? 4 kali, khataman 4 kali, dan ternyata yang membaca khatamannya juga para kiai yang luar biasa ya kemarin, alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ini KBH ini saya singkat menjadi MLM, bukan multi level marketing. M-nya tadi adalah mahduah, pengertian, mahduah halal, gitu kan? M tadi M. Kemudian yang kedua L. L-nya apa? 5. Selanjutnya Bu. M selanjutnya Bu. mada dan mahdia. R-nya adalah 5 bulan Syawal. Apa sih di bulan Syawal? Di bulan Syawal karena dianggap cocok, di mana di bulan Ramadan kita telah melakukan daurah, kita telah melakukan training puasa, taraweh, zakat, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Maka di bulan Syawal ini merupakan deklarasi, merupakan ekspresi kemenangan. Tadi training, sebetulnya di bulan Syawal ini, kalau kita mengingat arti Syawal peningkatan, berarti di bulan Syawal ibadahnya, idealnya berarti meningkat. Karena di sini kan PNR, lapangannya, ya. Tadi di bulan Ramadan itu kan baru daurah, trainingnya. Di sini lapangannya memang seyogyanya lebih meningkat, namun terkadang berbeda. Nah, maka di sini ekspresi kemenangan, ekspresi peningkatan. Kenapa sih seperti itu? Di bulan Ramadan yang ada pelatihan itu kan kita sebetulnya ujian ya. Tapi dalam ujian itu begitu banyak kendala. Yang menurut bahasa Jawa, benar apa enggak? Orang Jawa bilang ada hawa songo. Morning. Hawa songo kan kok semua ya. Hawa songo. Ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan kebaikan, selalu ada hawa songo. Hawa ini nafsu. Benar enggak? Hawa ini nafsu. So, nafsu itu kita melakukan maksiat biasanya dari yang songo. Songo itu bolongan-bolongan yang ada di dalam tubuh kita. Ternyata bolongan yang ada di tubuh kita itu ada 9. Boleh kita hitung. Yang pertama di depan dulu, karena ada yang di depan, kanan kiri, ada yang depan belakang. Ada yang jejeran. Bolongan pertama berpasangan. Ini
ini mata berpasangan. Mata ini balang. Bolongan yang kedua di bawahnya, bolongan hidung. Bolongan yang ketiga, bolongan mulut. Bolongan berikutnya kanan kiri. Oke. Berarti berapa? 2, 4, 5, 7. Berarti kurang 2 ya? Bolongan yang kedua kira-kira ada di mana? Contoh. Ada di mana ya? Contoh saya. Nah, itu. Bolongan yang berbeda ini posisinya ada di depan dan di belakang. Nah, ternyata menurut para pakar bahwasanya puasa yang sukses itu tidak sekedar berhenti dari makan dan minum, tapi justru mampu menutupi bolongan-bolongan yang 9 itu. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, emang kenapa sih manusia itu selalu salah? Kalau kita lihat dari nama manusia itu jauh dulu sebelum Nabi Adam melakukan kesalahan dengan tidak sengaja, namanya Bashar. Di mana antara difirmankan dalam suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allah dan Innama ana bashar gitu. Bashar itu sebelum melakukan kesalahan, tapi setelah melakukan kesalahan yang tidak disengaja, manusia namanya menjadi nas, bukan nasi ya, nas. Nas ini bentuk jamak yang tidak memiliki mufrad atau tidak memiliki bentuk tunggal. Berikutnya ada nama lain dari manusia yaitu insan. Insan bentuk jamak unas. Di mana ini manusia melakukan kesalahan dengan sengaja. Baik itu karena nafsu lawamah maupun nafsu qabihah. Jadi karena memang manusia selalu melakukan kesalahan. Oleh karena itu maka di bulan Syawal ini memperbaiki kesalahan supaya ibadahnya lebih sempurna. Sebagaimana difirmankan dalam salah satu ayat dalam surat Ali Imran ayat 112. Nggak usah dipasang untuk togel. Dzuribat alaihimud dillatu wanas. Dimanapun manusia akan merasa terhina, akan merasa apalagi merana illa bihabli minallah wa habli minan, kecuali ada 2 hubungan. Hubungan yang pertama dengan Allah sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Ketika kita melakukan kesalahan terkait dengan ibadah kepada Allah, itu sebetulnya lebih gampang. Tinggal kita beristighfar. Istighfarnya bagaimana Bapak Ibu? Astagfirullah Rabbal Baraya Astagfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astagfirullah Astagfirullah minal khataya. Ketika kita punya kesalahan kepada Allah, dimanapun kapanpun, di tempat tersembunyi sekalipun, Allah Maha Sayang, Maha Kasih. Tapi ketika kita punya kesalahan terhadap sesama manusia, tidak ada manusia yang sesama yang sayang. Ketika saya tetanggaan dengan Ibu Fatihah, saya tetanggaan, misalnya saya lagi hamil, di halaman Ibu Fatihah ada mangga muda, orangnya tidak ada, saya ambil. Tiba-tiba saya menyesal. Kemudian di tempat sholat, Bu Fatihah, mohon maaf ya, kemarin saya
Nuri Mangga, tidak mungkin dong. Ya Bu ya, tidak mungkin mendengar. Jadi dengan sesama manusia seyogyanya memang diselesaikan yang tentunya di bulan Syawal yang walaupun ada telat nggak apa-apa, kita menyelesaikan ibadah yang tadi. Kablu, minan, nas. Karena dengan sesama manusia itu terkadang lebih sulit. Saya jadi teringat cerita Alqamah. Bapak Ibu pernah dengar tidak? Bagaimana Alqamah itu luar biasa ibadahnya, sholatnya, jalannya, zakatnya. Tapi ternyata, mohon maaf, setelah menikah dia lebih condong kepada istrinya, sehingga tidak berbakti lagi pada orang tuanya, sehingga ibunya itu merasa. Satu lagi contohnya, ada dua sahabat yang profesinya menjadi tukang maling kapan. Itu bungkus maling. Iya. Kapan? Tiba-tiba, biasanya kan malingnya malam Jumat. Tiba-tiba yang satu sakit tobat. Maka yang tidak sakit masuk. Pesan kepada yang belum tobat. Awas ya, kalau saya meninggal, jangan sampai kamu maling kafan saya. Enggak. Ternyata meninggal malam Jumat. Ya, yang mana setan tergoda juga dibongkar deh. Tapi betapa kagetnya dia ketika membongkar kuburan tersebut, si temannya lagi duduk. Kamu kaget lagi? Bukan cuma itu, ternyata di sini ada apinya dikit nih di sini. Loh, katanya kamu gak bakal maling kafan saya. Gak apa-apa, saya tidak butuh kafan. Ambil. Tapi tolong sampaikan pada tetangga kita sebelah sono. Dulu ketika saya habis hajatan, tetangga sebelah sono habis hajatan. Itu ya. Ketika saya makan di hajatan, pulangnya ini ayam makan daging nyelip-nyelip di sini. Maka saya ambil pagar, kan zaman dulu pagar tetangga sono. Pagar itu dicutik sedikit dipakai untuk nyengil. Kalau yang di sini, tolong sampaikan ya. Ternyata gara-gara cuma sedikit doang ya, untuk nyengil doang menjadi api. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, tadi L ya. Berikutnya M lagi. Madana'u. Kalau orang Arab, Pakistan, India, itu Aid Sa'id, Aid Mubarak. Gitu. Ya, bisa dilihat yang model-model tulisan Arab. Aid Sa'id, Aid Mubarak. Mudah-mudahan bahagia, mudah-mudahan barokah. Tapi di kita apa? Ucapannya apa? Di antara salah satu nyanyian adalah selamat hari lebaran minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Gitu ya? Minal aidin wal faizin. Lumayan juara MTek. Saya kalau juri MTQ nasional juga bukan juri tilawah ya, jurinya juri tafsir. Jadi suaranya ya biasa-biasa saja. Ya. Kenapa sih minal aidin wal faizin? Kalau faiz berarti kan sukses melawan hawa sombong.
Sedangkan yang atidin, yang berkehidupan atidin itu kan bentuknya simpatil yang disenatkan kepada dominan. Berasal dari ada yang kembali. Berasal dari ada yang diartikan oleh para pakar tafsir dan ulumul Quran tikrar karena wayukari. Kenapa tikrar? Karena Idul Fitri berulang-ulang zaman dahulu kala sampai sekarang. Dan ternyata tidak ada yang bosan. Ada tidak? Kamu ini nggak usah Idul Fitri saja. Nggak ada. Semua mengharapkan, walaupun dalam kondisi seperti ini, gitu ya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ada itu kembali mudik. Kembali ada itu kembali ilatoriah mudik siapapun. Saya yang mudik ke Jawa Barat, Pak Yas dengan ibu yang mudik ke sana. Walaupun banyak modal, ya sekarang karena memang terhambat itu. Apalagi cuma dalam negeri, luar negeri sono. Dulu waktu saya masih di sana, ya tetap pulang dari Belanda, dari Jepang, dari Arab. Ternyata walaupun begitu banyak modal, tidak ada yang mampu menepis tradisi mudik ini. Oleh karena itu maka di sini syawalan halal bihalal ini merupakan perpaduan atau perkawinan antara agama dan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian makna yang ketiga, futur. Nah, ide kembali futur, kembali bukan buka maghrib tapi buka pagi hari. Satu lagi M yang berikutnya, mana dia ya? Caranya bagaimana sih? Tentunya sekarang kan caranya berbeda ya. Kalau yang sudah salaman, ciuman, sungkeman. Sekarang onlinean, anak-anak semua. Ya. Dan cara ciuman pun berbeda. Saya jadi teringat pertama kali saya lebaran di Mekah. Mekah dulu dengan sekarang beda banget. Mekah dulu tahun akhir 80-an itu perempuan naik nyetir mobil nggak boleh. Perempuan naik nyetir mobil baru dibolehkan undang-undang pemerintah 2018. Dulu nggak boleh. Hampir tahun 80-an saya pernah nyetir mobil dari Mekah ke Arafah. Karena memang tempat rekreasinya cuma Arafah dan Laut Merah. Saya pakai baju Pak Makmur dan pakai kumis. Pakai kumis. Ini pakai gondrong, tahu gondrong? Ini alat dulu supaya kayak laki-laki pakai kacamata. Tiba-tiba ada razia. Berarti sampai deg-degan saya. Apa yang ada tahu? Mana katanya? Lah saya ngomong gatel lagi. Saya ngomong gatel, mestinya kan nggak boleh ngomong. Polisinya kan ngerti itu suara perempuan. Saya lupa ngomong, betul. Dan ini kumisnya terbang. Akhirnya, hari ini, lah kamu perempuan. Saya mau bilang akhirnya ancam dan Arafah ke Musdalifah, alhamdulillah tidak terkejar. Kalau saya terkejar, pasti masuk penjara. Itu aturan pemerintah. Masuk penjara dan tidak boleh lanjut kuliah. Besok kalau ngisi ceramah doa gitu. Tapi 2018 ini sudah boleh
jarak semua. Ya sudah, nggak usah masak lah. Pertama nggak bisa, yang kedua juga gimana ya, saya masih lagi hamil. Akhirnya setelah dari Masjidil Haram, saya silaturahim ke rumah pertama. Saya kaget juga ke rumah pertama, baru di luar pintu disemproti parfum, disemproti banyak. Terus dikasih halawat. Nah, halawat manisan, wet manis, halawat. Terus permen. Duduknya rada lama, siapa tahu pokoknya keluar. Orang ngomong-ngomong. Ke rumah kedua, ketiga, sampai 11 rumah. Ternyata di setiap rumah cuma nyemproti parfum, kemudian apa namanya, yang akhirnya kalau tidak sarapan maka mencret. Waduh. Sampai rumah, saya ketika keluar rumah kan cadaran. Sampai rumah itu ketika saya buka cadar kan biasanya kan bercermin. Siapa tuh ada yang nyangkol. Saya kan, wow, kenapa? Ternyata di pipi saya ini bentang-bentang banyak lipstik. Kalau ibu-ibu negara, ya dari Bu Tin Soeharto, Bu SBY, Bu Jokowi, kalau ciuman kan mulutnya masukkan dulu gitu ya, gitu ya. Tapi nggak dimonyongkan. Gimana Bu? Gimana? Ini seminggu sebelum Lebaran, tetangga saya kan orang Sunda. Teh Yun, dia diajaran ciuman, masih LGBT. Saya sudah sudon. Kok mau ngajarin ciuman sama perempuan? Teteh, pula sudon teteh diajarin ciuman. Soalnya namun ciuman terkawas orang Arab itu mereka sewot. Jadi latihan ciuman dulu deh seminggu sebelum Lebaran. Ya udah, cepat teteh, duduk manis. Ya duduk manis. Teteh monyong. Setelah monyong, nanti moral bunyi kanan kiri, kanan dulu. Minimal kanan itu 3. Jadi ini monyong ya, monyong. Kanan. Minimal 3. Terus kanan. 3. Langgan kakinya ngecap pegal. Maka pulang dari silaturahmi hari Lebaran ini mulut saya rasanya doer banget. Bukan cuma itu, yaitu pipi belentang-belentang lipstik warna ungu, merah tua, merah pink. Karena begitu, monyong dimonyong-monyongkan pada nempel di pipi. Ya, satu lagi. Kalau di Pakistan beda lagi. Jadi dulu ketika saya berangkat ke sana pertama kali, bulan Madunya itu di Pakistan sampai berapa bulan. Karena ambil visanya, waktu itu Indonesia belum ada hubungan oleh akta kopi dengan Indonesia dengan Saudi. Nah di Pakistan kebetulan Lebaran, tinggal di Lebaran. Ternyata beda. Jadi model salaman ini, tapi salamannya dibarengi ini namanya budaya salaman. Jadi itu juga latihan dulu salaman tapi ini plak salaman plak 10 orang badan pada pegel semua. Ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ternyata ini tradisi halal bihalal ini hanya ada di Indonesia dan itu merupakan perkawinan antara budaya dan agama. Ya. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Sebelum diakhiri, saya akan menyampaikan puisi dulu.
kapas dipintal dari sebelah, dipakai tuan untuk bungkus makan. Jika selama ada yang kurang, sudilah kiranya dimaafkan. Ya. Demikian yang Satu toh. Satu toh. ya. Pak, waktunya habis. Ya, demikian. Biasanya lebih ya. Itu sudah sejak berapa ya? Hampir 10 tahun. Sendirian tanpa dikasih. Itu sudah sejak 10 tahun yang lalu dan sudah ditinggal banyak orang, sekarang berbeda. Lewat di taman ada selasi. Jadi ya, lewat di taman ada selasi. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri. Innal insana lafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pakai Davi apa pakai Ali? اللهم اشرح بالقرآن صدورنا يسر به يا رب يا رب نحمدك ونشكرك اللهم إنا نسألك وحبك والعمل الذي بلغ اللهم إنا نسألك فعل الخير وترك المنكر وحب المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشرفنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا قوم الكافرين اللهم اصلح لنا ديننا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعلنا رحمه ربنا ربنا اغفر لنا السوء اللهم اجعلنا واجعل اولادنا من اهل العلم ولا تجعلنا من الضالين انك انت السميع العليم اللهم انا نسالك الصحه والعافيه اللهم انا نسالك الصحه والعافيه اللهم ادفعنا الغلا والبلاء والوباء اللهم ادفعنا الغلا والبلاء اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى صاحب الحاجة الشيء الفاتحة. Demikian, Assalamualaikum. Bapak Ibu sekalian, demikian acara halal bihalal Dharma Wanita Persatuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Mahasiswa Semarang pada pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua DPP UIN Mahasiswa Semarang, Ibu Dr. Hajiah Arihan MAG, beserta Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 3 beserta Ibu dan anggota Dharma Wanita Persatuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi baik yang ada di ruangan ini maupun yang secara online, serta adik-adik semua mahasiswa untuk berjalannya acara ini dengan baik. Demikian acara halal bihalal pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf.
Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ibu, Bu Renhat, terima kasih banyak Bu telah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan halal dan mewanita Persatuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Matur suwun Ibu. Pak Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pak Alhan Maghrib. Terima kasih Bapak. Yang paling Terima kasih banyak Ibu. Kami ketemu lagi dan bergabung dengan kami di Dharma Wanita Persatuan Fakultas Dakwah. Kami tunggu kedatangannya di fakultas di acara-acara selanjutnya. Ada lagi siapa? yang hello guys. Cuma kamera yang di cukup. Makasihnya kayak gitu. Berikan Bu Fatihah, terima kasih Ibu, terima kasih Ibu.